Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Labatua. Hari ini kita akan melakukan perjalanan mengelilingi Jorong Suralawi, Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angke, Kabupaten Agam. Di sini saya akan menceritakan sebuah buku yang berjudul Nagari Panampuang dalam Tambo, Dokumen Peta Cerita dan Kenangan, karya Nelfira Sultan Pamenan, warga asli Panampuang. Beliau lahir di Rawang, Suralabuh, Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angke pada tanggal 9 Oktober 1972, dan beliau sekarang tinggal di kota Payakumbuh. Saya masuk ke bagian yang pertama, Gantiang Si Ampek Angke. Dalam berbagai literatur sering disebut bahwa Ampek Angke merupakan empat nagari yang pertama di Luha Agam. Ampek Angke tersebut sering diterjemahkan sebagai empat nagari di Kecamatan Ampek Angke sekarang. Adapun yang disebut Ampek Angke tersebut adalah Balai Gurah, Biaro, Lambah, dan Panampuang. Definisi ini masih dipercaya dan banyak digunakan sampai sekarang, baik dalam referensi lawas Wikipedia maupun pada buku-buku tentang asal-usul Luha Agam. Menurut Azwar Datuk Mangiang, kata Ampek Angke merupakan sebutan bagi rombongan yang dikirim dan ditugaskan oleh Datuk Sudi Dirajo, pemimpin Nagari Pariangan, untuk mencari daerah baru sebagai permukiman guna ditaruko dan dijadikan sawah baru. Untuk melaksanakan tugas tersebut ditunjuklah 4 orang kepercayaan sekaligus pemimpin kelompok masyarakat di Pariangan. Mereka adalah Si Agam, Si Endah, Si Api, dan Si Basah. Pemimpin dari 4 orang tersebut adalah Si Agam. Rombongan yang berjumlah 4 orang tersebut bergerak dari arah timur Pariangan, melingkari Gunung Marapi menuju arah utara. Perjalanan mereka terhenti ketika mereka melihat kilauan pantulan cahaya dari sumber mata air pada daratan yang sangat luas. Kilauan cahaya tersebut disebut sebagai Sicamin Kapanihan. Sumber mata air tersebut menjadi tempat perberhentian pertama untuk mencari daerah untuk bermukim. Pertama, karena pemimpin rombongan tersebut adalah Si Agam dan dia yang memerintahkan rombongan untuk mendatangi sumber mata air tersebut, maka Luak Sicamin Kapanihan disebut juga dengan Luak Si Agam. Dari Sicamin Kapanihan, Luak Si Agam, rombongan tersebut kemudian mencari calon tempat untuk bermukim. Arah selatan dari Sicamin Kapanihan merupakan daerah yang diperuntukkan bagi Si Endah. Karena pengikut Si Endah membangun balai yang terbuat dari kayu gurah, maka daerah yang diperuntukkan Si Endah ini dinamakan dengan Balai Gurah. Si Api memilih daerah di sebelah timur Sicamin Kapanihan. Daerah tersebut kemudian dibangun candi dan biaro hingga dinamakanlah Biaro. Sementara itu, Si Agam memilih arah utara dari Sicamin Kapanihan. Dia bertemu dengan lembah sehingga daerah yang dikuasai dinamakan dengan Lambah. Si Basah memilih daerah lebih utara dari Sicamin Kapanihan. Perjalanannya kemudian terhenti pada sebuah daerah genting yang diapit oleh 2 buah sungai. Daerah tersebut kemudian dinamakan dengan Gantiang. Setelah menentukan tempat daerah bermukim, mereka kembali ke Pariangan. Sebagai penguasa di daerah baru tersebut, mereka diberi gelar Rajo. Perkembangan masyarakat dengan perkawinan antara pengikut menumbuhkan kelompok baru. Kemudian, kepada pemimpin kelompok ditambahkan gelar Datuk. Daerah yang mereka kuasai tersebut kemudian disebut sebagai Ampek Angke. Keberhasilan 4 orang yang berangkat bersamaan ini menjadi inspirasi bagi keberangkatan rombongan lain di daerah yang dituju rombongan Rajo Agam. Setiap rombongan yang berangkat tersebut selalu dipimpin oleh 4 orang. Patokan utama perjalanan mereka adalah Luak Si Agam, Sicamin Kapanihan. Tumbuh kembangnya pendatang baru di Luak Si Agam sebagai patokan menjadi daerah tersebut lebih dikenal sebagai Luak Agam. Tambo memang sangat rendah tingkat kepercayaannya karena merupakan cerita dan kisah yang diturunkan dari mulut ke mulut yang bersifat tuturan. Namun demikian, sebuah tambo juga dipercaya memiliki batang tubuh kisah yang mungkin terjadi. Hanya detailnya yang mungkin berbeda, tergantung pada daya ingat dan kemampuan bertutur si pencerita. Dari tambo yang diceritakan di atas, pada awalnya memang tidak ada daerah dari Si Ampek Angke yang disebut dengan Panampuang. Ampek Angke terdiri dari Balai Gurah, Biaro, Lambah, dan Gantiang. Gantiang Si Amban Paure. Seperti yang disebutkan pada bagian sebelumnya, wilayah Ampek Angke terdiri dari 4 nagari dipimpin oleh Datuk Rajo Agam. Dalam perkembangannya, di Kerajaan Pagariwang, Ampek Angke disebut juga dengan Luak Si Agam.
Di antara 4 negari tersebut, Balai Gurah lah yang berkembang paling pesat. Perkembangan yang pesat tersebut menyebabkan terjadinya pemekaran Balai Gurah. Pemekaran ini menjadi Kubu Tuo sebagai negeri sendiri dengan nama Batu Taba. Bersamaan dengan itu, Ampang Gadang juga menjadi negeri sendiri. Dua negari tersebut sewaktu di bawah naungan Balai Gurah adalah daerah yang menuju makmur sehingga disebut dengan Sigombak Balai Gurah. Peristiwa pemekaran tersebut dinamai sebagai menggunting Sigombak Balai Gurah. Dengan demikian, pada tahap selanjutnya dan masih di bawah kekuasaan Kerajaan Pagariuang yang disebut sebagai Luak Si Agam, tidak hanya 4 negari yang pertama, tetapi menjadi 6 negari dengan adanya pemekaran Batu Taba dan Ampang Gadang. Jadi Luak Si Agam ketika masih mengakui Pagariuang terdiri dari Balai Gurah, Biaro, Lambah, Gantiang, Batu Taba dan Ampang Gadang. Sebagai bagian dari Pagariuang, Luak Si Agam memilih untuk menggunakan adat Koto Piliang. Adat Koto Piliang pada prinsipnya memiliki filosofi berlanggam nan tujuh, berbasa nan ampek, barajo nan tigo selo, dan memakai sistem bajanjang naik batanggo turun. Adat Koto Piliang dipakai Luak Si Agam pada bulannya termasuk ke dalam larih nan panjang. Dalam perkembangannya, Luak Si Agam tidak lagi mengakui langgam nan tujuh dan hanya mengakui Raja Pagariuang sebagai Raja Alam. Sebagai pembantu Raja Alam, di Luak Agam dibentuklah Basa Ampek Angkek. Basa Ampek Angkek terdiri dari 1. Pemuncak di Balai Gurah, Suluh Badendang di Biaro, Aluang Baunian di Lambah, Ambun Paurek di Gantiang. Mekanisme kerja Ampek Angkek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika terjadi suatu permasalahan di negari-negari Luak Agam, maka harus diselesaikan terlebih dahulu oleh kerabatan masing-masing kaum. Jika belum dapat diselesaikan, maka dibawa ke kerabatan suku, dan jika tidak dapat diselesaikan oleh kerabatan suku, selanjutnya dibawa ke kerabatan nagari, dan bila masih tidak dapat diselesaikan pada tingkat nagari, kemudian akan dibawa ke pemuncak Luak Agam di Balai Gurah. Jika masih ada yang merasa tidak puas keputusan pemuncak Luak Agam, maka yang bersangkutan dapat membawa ke Raja Alam untuk naik banding. Raja Alam akan membuat keputusan berdasarkan nasihat dari Basanan Ampek Angkek. Keputusan ini menjadi suatu yang bersifat final dan dengan kata lain bakato putih mambiang tabuak. Titah Raja Alam pertama kali disampaikan kepada Gantiang. Dari Gantiang titah tersebut disampaikan ke pemuncak Balai Gurah. Dari Balai Gurah titah tersebut dilegakan ke Biaro. Dari Biaro diteruskan ke Lambah, dan dari Lambah titah itu dikembalikan ke Gantiang. Sebagai bagian dari Pagariuang, Raja Alam akan datang ke Luak Agam 1 kali dalam 3 tahun. Sebagai tempat kediaman Raja Luak Agam dibangun sebuah balai di Biaro. Dengan demikian terdapat 2 balai di Biaro sehingga kedua balai di Biaro tersebut dinamakan dengan Balai Bakamba. Dari kondisi inilah maka kemudian Biaro disebut sebagai Surambi. Luak Agam dalam perkembangan selanjutnya, sampai saat ini Biaro tetap menjadi pusat kegiatan pemerintahan Ampek Angkek. Sebagai dikemukakan di atas, setiap negari memiliki satu jabatan dalam bahasa Ampek Angkek. Jabatan itu diemban oleh negari bukan perorangan. Gantiang memikul amanah sebagai Amban Paurek. Amban Paurek menurut Azwar Datuk Mengyang dapat diartikan sebagai bendahara. Tugas Amban Paurek adalah membayar amih manah taguk babuang kepada raja yang dipungut sekali 3 tahun dan diserahkan kepada Luak Agam. Amih manah taguk babuang dapat diartikan sebagai pajak yang dibayarkan untuk menguatkan pemerintahan. Makna semantik dari amih mananah taguk babuang dapat dijelaskan sebagai berikut. Amih mananah artinya pajak, taguk artinya sandi, babuang sama dengan tiang atau tonggak penyangga. Dengan demikian, amih memanah taguk babuang dapat diartikan sebagai pajak yang dibayarkan untuk membuat kerjaan sebagai pelindung. Dengan demikian, Gantiang merupakan pengumpul dari pajak yang dipungut setiap negari untuk diserahkan ke Raja Alam Pagariuang. Ketika melakukan kunjungan 1 kali 3 tahun, pajak tersebut tidak diantarkan ke Pagariuang tapi diserahkan kepada Raja Alam ketika tinggal di Biaro. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and komen. Dan jika ada kata-kata yang tidak sesuai dengan yang aslinya, mohon ditulis di kolom komentar. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.